Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak murid Bapak yang bahagia, selamat pagi. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu untuk kelas 9. Untuk pelajaran kali ini kita akan memulainya dengan bab 1, yaitu materinya adalah meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Ini adalah satu bab yang cukup menarik, yang perlu kita pelajari, perlu kita pahami, karena nantinya semua manusia akan mengalami yang namanya hari akhir. Hari akhir itu nama lainnya adalah hari kiamat. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada inti materi, kita akan melihat beberapa gambar. Di sini Bapak memiliki ada 3 gambar. Gambar yang pertama ini ada kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat jenazah. Ini bagi seorang yang muslim yang meninggal dunia, ini adalah menjadi suatu kewajiban bagi orang yang masih hidup untuk mensolatkannya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah pohon-pohon yang tumbang. Ini karena diakibatkan oleh angin topan atau badai. Gambar yang ketiga adalah gunung Merapi yang sedang erupsi atau meletus. Ya, Bapak jelaskan sedikit daripada gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini kita kaitkan dengan materi kita kali ini, yaitu tentang meyakini hari akhir. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia ini adalah dia sedang mengalami yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Karena sesungguhnya kematian pada diri seseorang atau sebagian daripada manusia itu disebut sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, dalam gambar tersebut itu artinya gambar tersebut mencontohkan kiamat kecil atau kiamat sugro. Pada gambar yang kedua ini adalah pohon-pohon yang tumbang. Nah, sebenarnya juga ini adalah gambaran. Bahwasanya gambaran apa? Gambaran akan terjadinya hari-hari kiamat atau kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro ini nantinya pohon-pohon ini akan tumbang seluruhnya, yang ada di dunia ini akan tumbang. Alam jagat rayanya akan hancur. Ya, itu adalah gambar yang ketiga. Untuk yang maksud Bapak gambar yang kedua. Untuk gambar yang selanjutnya, gambar yang ketiga ini sebenarnya juga pun sama dengan gambar yang kedua. Maksudnya gambar yang ketiga ini yaitu gunung meletus ini merupakan satu gambaran bahwasannya nantinya pada hari kiamat kubro atau kiamat yang besar terjadi, ini gunung-gunung seluruhnya yang ada di muka bumi ini semuanya akan hancur, akan meletus, akan mengeluarkan lahar, akan berhamburan.
Nanti dijelasin dalam surah Al-Qari'ah itu bahwasanya gunung-gunung itu bagaikan anai-anai, bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Kalau misalnya tuh ada bulu-bulu tuh, ada kapuk itu, kalau ketiup angin topan, angin badai itu kayak apa coba? Dihambur-hamburkan. Nah itu seperti itulah gunung-gunung yang ada seluruh dunia itu nantinya ketika terjadi hari kiamat akan hancur berantakan. Nah, itu. Maka memang sangat mengerikan hari kiamat itu. Nah, karena itu kita berdoa semoga kita tidak merasakan, tidak melihat, tidak mengalami sesuatu yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat kubra tersebut. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang pada halaman ini kita akan menyimak, kita akan memperhatikan alur daripada materi kita. Materi kita yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, sebenarnya ini dua kalimat ini, tapi kalimat ini harus kita gabungkan dan menjadi kalimat yang baik. Ya. Hari kiamat atau hari akhir ini sesungguhnya ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu artinya kiamat besar. Nah, pada keadaan di mana manusia telah mengalami dua kejadian tersebut, sesungguhnya nanti itu mereka akan memasuki masa yang berikutnya, yaitu yaumul barzah. Jadi setelah manusia itu misalnya meninggal dunia, dia berarti kan kiamat sugro. Dan meninggal dunia, dikubur, masuk ke alam kubur itu disebutnya sebagai alam barzah. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau orang yang dia mengalami atau melihat, yaitu kiamat kubro, kiamat besar? Sama sesungguhnya ketika mereka mengalami kiamat kubro, kiamat besar, maka kan semuanya nanti akan terkubur, hancur di telan tanah, di telan bumi, di telan padang pasir. Nah, setelah itu, itulah mereka disebut berada di alam barzah. Nah, setelah ada alam barzah, maka manusia akan dibangkitkan. Nah, dibangkitkan ini dia masuk ke alam ba'as, alam kebangkitan. Setelah dibangkitkan, nah, nanti semua manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah pada padang mahsyar. Pada satu padang pasir yang sangat luas disebutnya padang mahsyar. Hari tersebut disebutnya hari yaumul hasyar. Ya. Ada hari di mana manusia semua ini dikumpulkan. Lalu kemudian selanjutnya adalah manusia akan mengalami namanya yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan amal. Ketika dia di dunia hidupnya itu ada amal baiknya, ada pahalanya, ataupun juga ada dosanya, ada amal buruknya, maka semua akan dipertimbangkan, dihisap. Dalam keadaan tersebut itu manusia itu akan disidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mizan itu. Dan pada akhirnya manusia nanti akan ditentukan oleh Allah, dia itu akan hidup di neraka atau langsung masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk dalam surganya Allah dan dihindarkan dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya ini kita akan melihat pengertian hari akhir dan macam-macam nama hari kiamat. Nah, hari akhir itu harus kita imani. Arti iman itu artinya kita meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya ini akan mengalami kehancuran. Hari akhir ini ditandai dengan ditiupnya trompet daripada malaikat Israfil. Kemudian dunia ini hancur, alam jagat raya hancur, bintang-bintang jatuh, matahari itu gulung, semuanya hancur, gunung-gunung berantakan, terbangan, sampai alam jagat ini menjadi sebuah padang pasir. Pokoknya ngeri sekali.
manusia dalam keadaan langsung panik. Manusia ini pontang-panting, lari sana sini. Manusia itu terbang bagai aneh-aneh, ngeri bagaikan laron. Coba kalau kalian lihat laron nggak? Kalau ada yang pernah ngelihat laron, ya laron itu kalau pas lagi musim keluar itu di sore hari ya, maghrib misalnya, setelah maghrib itu masya Allah laronnya sangat banyak. Itulah manusia akan terbang sana. Manusia kok bisa terbang? Sebenarnya manusia terbang itu karena daya dorong daripada dahsyatnya hari kiamat. Terlempar sana, terlempar sini. Itu manusia pada hari kiamat. Nah, ini para ulama ini mengelompokkan tadi. Kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seorang karena sakit, karena kecelakaan, karena musibah, karena tsunami, banjir, longsor, dan sebagainya. Itu dinamakan kiamat sugro. Nah, sedangkan kiamat kubro, kiamat besar adalah yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yang disebutnya adalah alam akhirat. Nah, ini dalil-dalilnya. Ini bisa kalian lihat, kalian perhatikan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian ada ayat yang lainnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungnya. Nah, ini fase atau masa berikutnya. Setelah dunia ini hancur, yang disebut alam dengan kiamat kubro atau kiamat besar, maka tadi Bapak jelaskan, Bapak nukil di depan, alamnya itu akan berganti. Manusia itu kan akan terbenam dalam padang pasir. Maka kemudian di alam atau di padang pasir, manusia dalam padang pasir itu atau di dalam tanah itu sama dengan manusia berada di alam barzakh. Atau manusia yang kiamat kecil meninggal dunia terus dikubur, ya itu dia berada di alam barzakh. Alam barzakh yang kita kenal sebagai alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Perhatikan kisah hidup di alam kubur yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa atau pada hari berikutnya, yaitu manusia itu akan mengalami itu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ini ibaratnya itu tumbuhan yang baru tumbuh gitu. Ketika kita menanam, misalnya menanam pohon jagung, jagung ini ditaruh di lahan, di tanah, kemudian dibiarkan disiram beberapa hari, nanti dia akan tumbuh. Tukul kalau bahasa Jawa, tumbuh ya. Nah, dalam keadaan seperti itu namanya ba'ats. Artinya itu tumbuh. Manusia itu nantinya setelah terjadi hari kiamat dan kemudian sudah terjadi yang namanya yaumul barzakh, maka kemudian manusia akan bangkit. Nah, makanya disebut yaumul ba'ats. Tumbuh. Manusia akan muncul dari dalam tanah. Seperti itu. Nah, semua manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat nanti akan dibangkitkan, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali. Nah, untuk masuk ke masa berikutnya manusia akan disebut
masuk ke dalam yaumul hasr atau yaumul mahsyar. Yaumul hasr atau yaumul mahsyar adalah dari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan tadi dari alam kuburnya di sebuah padang yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Di dalam mahsyar ini manusia dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan seluruhnya dari manusia yang pertama yaitu Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yaitu yang hidup pada menjelang hari kiamat. Hari yang berikutnya yaitu namanya alam mizan atau yaumul hisab. Yaumul mizan, yaumul hisab maksudnya itu sama. Apa maksudnya? Yaitu pada hari di mana manusia akan ditimbang atau dihisab. Apa yang ditimbang, dihisab? Yaitu amalnya. Amal baik ya akan ditimbang, amal buruk akan ditimbang. Semuanya itu akan diperhitungkan di sidangnya yang hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya nanti ketika manusia itu memiliki amal baik ketahuan amal baiknya sekian, amal buruknya sekian, ini akan menjadi catatan tersendiri dan akan diberikan balasan yang sesuai, yang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya ini adalah surga dan neraka. Surga dan neraka. Kita tahu kan surga? Ya, surga itu adalah sebuah tempat yang penuh kenikmatan. Semua apa yang manusia inginkan semua ada di sana. Semua apa yang terlintas dalam hatinya ada di dalam manusia. Neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Tempat disiksanya umat manusia. Tempat untuk keadilan karena dia telah berbuat dosa selama hidupnya di dunia. Setelah tadi manusia dimasukkan ke alam yaumul mizan, ditimbang amal, maka manusia itu akan ditentukan oleh Allah dengan amal. Sebenarnya menentukan dia sendiri berkat amalnya. Kalau amal solehnya banyak, pahalanya banyak, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga, masuk dengan jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun apabila manusia tersebut kok ternyata memiliki dosa, memiliki perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, dia akan diberi keadilan oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana? Pedih apa? Masa kalau neraka itu pedihnya, untuk dilamin zalik. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa agar diberi kekuatan oleh Allah agar bisa melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya, sehingga kita akan dihindarkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ini ada rangkuman, nanti kalian bisa membacanya. Oh ya, untuk membacanya misalnya kalian kalau agak lambat bacanya, kalian bisa menekan layar ini ya, disentuh layar ini, ditahan layar, disentuh, ditahan. Nah maka nanti gambarnya nggak akan berjalan atau tidak akan pindah, atau di pause ya, di pause, tekan tanda pause atau berhenti sejenak itu, maka kalian akan bisa membaca rangkuman ini seluruhnya tanpa bergeser layarnya. Nah, yang terakhir di sini adalah Bapak minta kalian itu mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya mengerjakan soal-soal berikut ini. Kalian baca, kalian perhatikan soal-soal ini, kemudian kalian tulis di dalam buku pelajaran, buku tulis, dan kemudian hasilnya difoto, kemudian kirim ke nomor WA-nya Bapak. Nomor WA-nya Bapak nanti kalau nggak tahu nanti bisa nanya ke operatornya ya. Demikian materi pelajaran pendidikan agama Islam pada
kesempatan kali ini Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.